Akhir-akhir ini kita banyak mendengar bahwa adanya seorang putra dan penentang yang bernama Lutfi yang telah meyakinkan masyarakat bahwa beliau telah menciptakan sejenis obat antivirus. Obat ini dikenal yang ditawarkan oleh saudara Lutfi adalah untuk mengobati orang yang terkena virus. Nah, perlu kita ketahui bahwa masa sekarang ini sedang mengalami suatu persoalan virus juga. Negara ini lah katakan, di mana-mana negara ini juga, seluruh dunia terkena virus COVID-19 atau disebut dengan virus corona. Dan tentu kita sebenarnya sambut baik niat baik daripada saudara Lutfi ini untuk membantu masyarakat yang terkena serangan virus COVID-19 ini, yang mungkin berawal daripada virus DBD, awalnya DBD. Namun tentu yang menyangkut obat yang akan dimakan oleh manusia, tentu ada proses yang perlu diatur di situ. Pertama, obat ini harus diuji dulu bahwa obat ini benar atau tidak dapat mengobati COVID-19, benar atau tidak. Dan tentu untuk pengujian sebuah obat, suatu obat ini tidak sebentar. Untuk menemukan jenis obat yang membunuh kuman itu tentu makan waktu yang cukup lama. Nah, kami kemarin juga baru legal update di Norwegia dengan Bapak Todo Mulai Lubis. Di sana dibuat itu 18 bulan. Dan itu proses izinnya mulai dari Kemenkes di sana, terus uji lab dan lain sebagainya. Nanti baru diserahkan kepada satu perusahaan obat-obatan yang memproduk obat itu. Nah, sekarang apakah masalahnya Lutfi ini punya tidak perusahaan obat-obatan? Mungkin tidak, dia harus berizin lengkap. Dan tentu dalam hal ini setelah itu ada pun dalam pengawasan obat dan makanan adalah Balai POM. Nah, apabila hal ini tidak dipenuhi sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang obat-obatan, tentu ada langkah hukum, paling tidak pencegahan awal untuk mengedar obat ini dulu, untuk mengedar obat ini, sehingga betul tidak obat ini paten. Ini harus diuji dulu, uji lab. Nah, kira-kira obat ini betul, karena tentu obat ini kan untuk manusia. Kalau salah diagnosis, berbahaya juga untuk manusia. Maka secara hukum ini perlu diluruskan. Namun saya beranggapan bahwa saudara Lutfi ini selayaknya kita rangkul, karena sudah lama saya baca di koran, di media massa, bahwa saudara Lutfi ini sering mengatakan bahwa menjamin obat ini akan mengobati orang yang tertular atau terkena virus COVID-19. Nah, pemerintahlah yang merangkul. Dia orang yang bersahaja, karena di mass media dulu, media massa mengatakan dia mantan asisten apoteker. Mungkin dia bisa meracik obat ini, bisa saja kebenaran itu ada, tapi sayangnya belum mempunyai izin, hak paten dia, itu yang penting. Nah, ini harus ada labeling. Kalau kita beli makanan dan minuman, makanan lah, itu tertulis makanan dalam, ada Balai POM-nya, berizin dan lain sebagainya. Nah, itu bisa itu. Jadi saya pikir dengan kasus dari Lutfi ini, mohon pemerintah mungkin dapat membantu mengarahkan kemana yang harus dibawa. Obat ini kan nanti diuji lab, katakanlah Balai POM misalnya yang bekerja untuk uji lab betul atau tidak. Nah, bagaimana mengizinkannya? Perusahaan obat-obatan mana yang ikut bertanggung jawab terhadap ini? Katakan obat ini udah betul, benar. Nah, siapa yang mau mengambil hak patennya? Nah, itu disilakan.
Tapi kalau memang dilepas begitu, ya secara hukum itu salah, nggak boleh. Karena belum ada uji kelayakan atau uji hak paten daripada obat itu. Karena tidak gampang kalau masalah obat yang menyangkut kepentingan manusia banyak. Apalagi nanti ada yang makan obat ini tidak sembuh, korban jiwa, nah siapa yang mau dituntut? Nah ini menjadi masalah. Itu kemudian juga terhadap obat-obat ini saya dengar tadi Pak Lutfi sudah diminta oleh Balai POM Provinsi Kalimantan Barat, pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu supaya menyerahkan obat-obatnya ke sana. Ya ini bagus, baik. Nah mungkin obat itu diperiksa, tolong dilindungi karena hak paten ini milik dia dan dia menjamin bahwa ini bisa baik. Nah pemerintah lah yang mengarahkan kemana Lutfi ini selaku anak daerah yang berkemampuan mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa sembuh kalau makan obat dia. Nah supaya mendapat label halal, supaya mendapat label yang benar. Nah ini pemerintah lah. Jadi saya pikir hal ini yang terbaik. Jadi pemerintah mengambil langkah. Terkadang memang seperti obat-obat kampung. Kita dengar ada yang mengobat dari kayu akar yang bisa mengobati kanker. Nah itu sampai anak SMA. Nah itu juga pemerintah lindungi. Karena di pedalaman Kalimantan ini obat-obat juga banyak. Paten belum lagi di Pulau Jawa di mana yang belum terperiksa semua obat-obat itu dengan baik. Tapi berlaku pada masyarakat pedalaman. Makan obat ini, daun itu baik. Nah, ini juga Lutfi ini kita akui, dia berani dia menyatakan, menjamin bahwa virus COVID-19 ini kalau yang terkontaminasi makan obat dia jadi baik, dia jamin. Ini kita baca di koran semua di media. Nah, untuk itu mungkin pemerintah dapat memfasilitasi ini dengan baik lah. Obatnya diperiksa dulu, nanti diberikan hak paten, mungkin ada perusahaan yang mau mengambil obat ini melalui perusahaan itulah keluar atas nama ini. Nah, Lutfi-nya dirangkul di situ. Untuk itu boleh-boleh saja. Nah, disinilah perlu ada kesaksian bahwa masyarakat ini makan obat antivirus buatan Pak Lutfi, dia sembuh. Perlu ada kesaksian. Nah, satu. Kedua, perlu juga ada kesaksian mereka yang sudah terkontaminasi COVID-19 makan obat itu baik. Nah, itu perlu juga ada kesaksian untuk itu, bersaksi. Nah, baru obat ini akan jalan dengan baik, tapi tidak bisa terlepas dari proses izin. Nah, izin ini yang penting. Katakanlah dia benar, tapi kalau tidak ada izin repot. Ini kan udah mendunia penyakit ini, menular kemana-mana dari orang ke orang. Semua yang memang harus kita jaga diri kita jaga keluarga kita. Nah, tapi kembali lagi kepada niat Lutfi, tentu ini baik, ya kan? Dia tentu mempunyai niat untuk membuat obat ini kepentingan kemanusiaan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita giring dia kepada hak untuk menguji obat ini berdasarkan undang-undang yang ada, ya kan? Bahwa farmasi punya kewenangan. Nah, farmasi mana yang mau merangkul dia ini? Farmasi mana? Ya kan, pabrik obat mana lah, istilah kita pabrik lah tuh. Pabrik obat mana yang mau merangkul dia, dites, dicek di lab obat ini ternyata benar. Atau mungkin ada yang sakit, ya silakan makan obat itu. Nah itu, jadi perlu ada uji obat namanya. Kalau dijual begitu aja, ya memang salah karena dia tidak punya izin untuk jual. Gitu. Karena kalau begini, mungkin ini saya tidak tahu ini jenis obat tradisional atau herbal atau obat apa, kita tidak tahu. Diracik pakai apapun kita tidak tahu. Tinggal perlu ada pembuktian. Nah, kemudian setelah obat itu jadi, farmasi mengeluarkan, tentu diserahkan kepada apotek. Apoteklah yang berwenang menyalurkan obat itu berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2017 apotek. Nah, jadi bukan farmasi yang menjual, farmasi jual ke apotek. Nah, ini dia punya standar, ya kan? Kalau kita misalnya obat yang namanya orang-orang lama, orang tradisional, tentu ada mengatakan ini daun obat,
ini daun obat, tapi itu mungkin orang per orang. Seperti bakajah ya. Bajaka itu obat anti kanker. Seolah anak wanita dari Kalimantan Selatan, dan dia berhasil diuji materinya benar. Nah itu diambil. Jadi dia tidak diproses hukum, tapi hasil penelitian dia mengatakan bahwa obat ini anti kanker yang disebut dari kayu bajaka itu ada di Kalimantan. Nah kalau yang menyangkut Lutfi juga demikianlah juga. Kita samakan dengan perempuan itu, anak dua itu yang menemukan bajaka ini, yang akhirnya orang banyak jual bajaka di mana-mana. Benar atau tidak itu kita pun tidak tahu. Nah, tapi yang penting kalau menyangkut COVID-19 ini memang perlu kehati-hatian, karena ada gugus tugas yang mengawasi ini semua. Masalahnya besar, dokter aja meninggal, perawat saja meninggal. Nah ini, jadi saya minta pemerintah cepat atasi masalah ini dengan baik. Giring saudara Lutfi itu untuk dibuatkan izinnya dan dicek dan recheck benar atau tidak dia dapat menangkal virus 19. Nah, kita tidak tahu, tadi Ibu Uci bilang memang sudah ada banyak yang makan dan lain sebagainya, tapi sakitnya sakit apa? Apakah itu hanya flu pilek atau demam biasa atau COVID? Kan belum jelas. Nah, ini perlu sebuah kejelasan. Nah, tentu kita sebagai masyarakat akan senang melihat ini, akan senang. Nah, tapi kalau ini memang sebuah kekeliruan Lutfi, tentu dengan adanya langkah yang diambil oleh BP POM Provinsi Kalimantan Barat, ya tentu ini obat ini tak bisa beredar lagi, baik dari Lutfi ke orang per orang, tak bisa, harus segera dicegah. Nah, saran saya pencegahan ini proses lah secara benar, dalam arti kata bawa ke farmasi untuk dicek.